yang ikut lomba. Terakhir doa penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita mulai dengan doa pembukaan oleh Ibu Yuliana. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik semua, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus yang kami puji dan kami sembah. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini atas segala berkat rahmat karunia Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dalam rangka technical meeting untuk perlombaan bertutur dan mazmur. Bapa yang Maha Kasih, hadirlah di tempat ini, temukanlah kami satu persatu, sehingga apa nanti akan disampaikan oleh para panitia, terutama dalam cabut undi, semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para peserta yang kiranya belum tiba di tempat ini. Kiranya Tuhan menghantarkan mereka dengan kendaraan sehingga mereka boleh tiba dengan keadaan selamat pula. Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mendengarkan lagu RP3K Kota Pontianak.
disilakan duduk. Sambutan dari pengurus LP3K Kota Pontianak kepada Bapak Yakobus, disilakan. Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. With bene cantat bis orat. Nah, itu salah satu, bukan salah satu, tapi semboyan kita. Yang terhormat Pastor Paroki, Pastor Yopi MSC atau yang mewakili. Yang kami hormati para pengurus LP3K Kota Pontianak periode 2019 sampai 2024. Yang kami hormati panitia HUT keempat LP3K Kota Pontianak. Yang kami hormati para peserta dan juga pendamping peserta serta para umat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir dalam technical meeting ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, LP3K itu artinya atau kepanjangannya adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik. Pesparani sendiri adalah singkatan dari Pesta Paduan Suara Gerejani. Maka Pesparani itu adalah suatu tempat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah dengan bersama-sama mengoptimalkan dan saling berlomba, bukan untuk kesombongan diri tetapi untuk bernyanyi lagu-lagu gereja Katolik yang baik dan benar. Pesparani itu sudah akan dilaksanakan untuk yang ketiga kalinya nanti tanggal 27 Oktober 2023 di Jakarta. Jadi kalau tidak ada kendala, 27 Oktober 2023 di DKI Jakarta itu akan berkumpul 34 provinsi dengan 15 cabang lomba. Nah, khusus LP3 Kota Pontianak yang sudah berusia 4 tahun nanti tanggal 13 Agustus 2022. Jadi LP3 Kota Pontianak ini di SK-kan itu 13 Agustus 2019. Ketika kita mau merayakan HUT yang pertama COVID, yang kedua COVID, yang ketiga COVID. Nah, yang keempat inilah kita mencoba merayakan ini dengan sebenarnya 15 cabang lomba yang bisa diikuti oleh paroki dan sekolah-sekolah. Tidak terbatas sekolah Katolik, sekolah non-Katolik, sekolah negeri silakan. Makanya kita meminta perwakilan satu orang untuk mewakili masing-masing cabang atau satu paduan suara. Tetapi memang untuk ini mungkin banyak yang berkata kurang sosialisasi. Padahal sebenarnya Pesparani ini sudah yang akan ketiga. Pesparani yang pertama, nasional pertama itu di Ambon tahun 2018. Dan Provinsi Kalimantan Barat menjadi juara umum yang kedua. Hanya kalah berapa poin dari Kaltim. Jadi Kaltim juara umum dengan 3 champion. Kita sama 3 champion. Jadi kalau di Pesparani itu champion itu adalah nilai tertinggi dari yang mendapat emas. Jadi perak, kemudian dari perunggu, perak, dan emas itu tergantung dari nilai. Nah, biasanya nilai standarnya 80 atau kalau ada perubahan 85. Nah, jadi Kalbar itu pada Pesparani pertama di Ambon itu juara umum yang kedua. Jadi luar biasa.
Kemudian untuk yang kedua di Kupang tahun lalu, sebenarnya Pesparani itu bukan tahun lalu diadakan, tapi tahun 2020 karena Covid diundur dan penyelenggaraannya di Kupang. Nah, prestasinya juga tidak dikatakan menurun karena memang ada sistem lomba yang berbeda, yaitu menggunakan rekaman. Jadi Kalbar itu karena kresek-kresek bunyinya, rekamannya jadi mengganggu juri, jadi agak sulit melihat kemampuannya, sehingga memang bagi provinsi yang bagus rekamannya, ya dalam artian rekamannya bukan 2 kali rekam, tetapi rekamannya langsung live. Jadi kalau ada kresek-kresek itu susah untuk juri nilai. Sedangkan beberapa lomba itu langsung, yaitu CCA, Cerdas Cermat Anak, CCR, Cerdas Cermat Remaja, kemudian Mazmur Anak, Mazmur Remaja, Mazmur OMK, Mazmur Dewasa, ya, yang akan kita lombakan besok, ya, bertutur kitab suci itu langsung di Kupang. Dan satu PSDC, Paduan Suara Dewasa Campuran. Memang Pontianak bukan dilarang ikut, tidak diperbolehkan ikut. Menurut provinsi kalau ikut nanti borong semua, menurut. Tetapi sebenarnya itu kan hanya asumsi. Jadi untuk tahun ini perlu dijelaskan, lomba ini sebenarnya ya nanti juga menjadi audisi. Jadi pemenang lomba ini, ya kan, ini akan diikut sertakan di audisi untuk Provinsi Kalimantan Barat tanggal 5 Juli. Kalau 5 paduan suara yang sudah audisi kemarin dari tanggal 18, 19, 20, 21, sebentar 1 hari 23 Jumat lalu, ya, termasuk ibu ini audisi terakhir nih kan. Nah, lalu ikut langsung lomba, ya kan Bu? Ya. Jadi untuk paduan suara sudah ya selesai audisinya dan sedang latihan. Ya, ada beberapa di sini menjadi peserta audisi dan lulus dan sudah menjadi tim. Ya, baik paduan suara pria PSP Gregorian, paduan suara remaja Gregorian, paduan suara OMK, paduan suara wanita dewasa, dan paduan suara anak. Nah, jadi akan berlatih dengan cukup ketat dalam minggu-minggu ini sampai nanti audisi tanggal 5 Juli. Ya, rencananya di Balai Kota kalau tidak ada persoalan, atau tetap tanggalnya ya rencananya diadakan ya jam 9 pagi sampai selesai. Nah, audisi ini penting karena audisi ini adalah ajang di mana kita bisa ya mewakilkan Kota Pontianak untuk di provinsi. Jadi nanti kalau lolos audisi terpilih itu akan dibimbing atau dibina oleh provinsi sekian bulan. Menurut Pak Aloysius Meiring itu hanya 2 bulan nanti bimbingannya, dari Agustus dan September. Oktober itu sudah TC. TC itu artinya berkeliling ke paroki-paroki untuk ya yang namanya TC itu kan harus keliling. Oh, ini paduan suara kita ini, kan begitu. Ya, kalau lolos. Jadi makanya yang sudah ikut paduan suara itu jangan lagi mengundurkan diri. Nah, ini dengar-dengar ada karena inilah nggak bisa ini. Resiko kita karena ini kan memang bukan karena waktunya yang mepet. Ya, sebenarnya ini sudah diberikan dispensasi, maunya Agustus diadakan Pesparani tingkat Jakarta ya, atau tingkat nasional. Rupanya ya disepakati tetap seperti ya tanggal semula, yaitu 27 Oktober. Dulu di Ambon juga 27 Oktober. Ya, dia 2018. Di Kupang 27 Oktober. Ya. Karena besoknya adalah Hari Sumpah Pemuda. Sebenarnya
harus dipahami, Hari Sumpah Pemuda itu 27 Oktober. Cuman demi kesepakatan nasional itu 28 Oktober. Dan tempatnya itu di salah satu atau sekarang yang menjadi katedral, ya. Gereja katedral itu. Nah, makanya dalam setiap kegiatan Pesparani itu kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya, dan sebenarnya tadi ada himne dan mars, ya. Cuman tadi ada kendala sedikit, tidak bisa didengarkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mewakili Ketua Umum, saya mengharapkan ikutlah audisi ini dengan serius, dan lomba ini. Jadi banyak yang belum apa-apa sudah menarik diri, ya, sulit katanya. Ya kalau kita ingin berlomba itu kan tidak ada. Ini kan sebenarnya lagu yang sudah biasa-biasa saja sebenarnya. Ya kan, kalau pemazmur itu sudah makanannya itu sebenarnya kan. Kalau namanya orang berlomba itu kan masa harus ada dispensasi yang mudah-mudah. Ya untuk apa lomba kalau lagunya mudah, ya kan? Ya kalau gitu lagu potong bebek angsa saja. Lagu potong bebek angsa saja kalau tidak dinyanyikan secara baik dan benar, salah nadanya. Ya. Jangan mau mengatakan potong bebek angsa mudah, ya kan? Lagu anak-anak banyak yang tidak kita kuasai. Lagu sekolah minggu, anak pohon, pasti di sini tidak tahu. Itu lagu itu banyak dinyanyikan di daerah. Atau 12 murid Yesus. Karena bernyanyi itu tidak hanya bernyanyi, tetapi ada unsur di dalamnya yang luar biasa. Ya, Quid bene cantat bis orat, ya kan? Bernyanyi itu 2 kali dari doa, kata Santo Agustinus, kan begitu? Ya enggak? Jadi makanya besok, ya, kami tadi sepakat, ya, dengan seksi lomba. Ini sebenarnya kegiatannya pengurus itu, ya, Pesparani, ya, bahwa kalau masih ada sebelum jam 10 pembukaan yang mau mendaftar itu diterima. Karena saya mendengar jumlah pesertanya minim. Mengapa minim? Karena informasi tak nyambung. Tidak mau datang ke sekretariat panitia di Sungai Jawi, tahu? Universitas Katolik Agustinus Hippo. Jangan-jangan banyak tidak tahu. Kampus 2, bekas Dharma Insan dulu, Rumah Sakit Antonius Lama. Ini kita sebagai orang Katolik inilah semenjak Covid ini egois, ya kan? Taunya datang, duduk, diam di gereja, ya kan? Sekarang bagaimana kita mau bernyanyi yang baik dan benar itu? Inilah ada perlombaannya. Jadi yang sudah ikut audisi kemarin mungkin terkejut. Ya, kalau audisi kan orang tidak tinggal datang saja dites. Enggak. Di audisi itu diajarkan dulu. Itu ilmunya mahal, bukan? Diajarkan dulu. Oh, begini rupanya membentuk kor itu, ya kan? Ya kalau mau mendengar yang baik itu kan memang yang salah kita lakukan harus kita perbaiki. Ya kan? Udah tahu suaranya tenor maksa ke bass, yang bass maksa ke tenor, yang alto maksa ke sopran, yang sopran maksa ke alto. Ya hancur dia punya paduan suara, ya. Nah, jadi banyak yang ikut audisi itu baru tahu dia. Rupanya audisi itu diajarkan dulu materi-materi sebentar, 1 sampai 1,5 jam. Memang kalau yang audisi susulan ya tidak dapat pelajaran itu, tapi masih juga diberitahu. Sehingga puji Tuhan sudah terbentuk, ya. Tetapi masih ada lombanya. Ini tolong nanti setelah audisi itu kan, nanti tanggal 5, mari yang lolos audisi itu dan ikut audisi, ajak lagi umat dan jemaatnya, ya, lingkungannya untuk ikut lomba. Kan ada 6 paduan suara tuh yang dilombakan nanti bulan Juli dan Agustus, ya. Jadi ikutlah. Masa takut sih? Kan yang sudah TC itu udah, ya kan? Gitu Bang maksudnya. Nah, nanti untuk besok silakan nih Mazmur nih. Ini luar biasa nih, nanti berangkat dibiayai oleh negara, makan tidur, ya kan? Kalau juara dapat piagam terkenal, dan nanti di parokinya bisa menginisiasi, kan begitu. Ini daftarnya tidak mau, nyanyi katanya pintar, ya kan?
kalau ngeritik pemazmur nomor 1, salah katanya. Tapi disuruh tampil nih, ini tampil. Nah, ayo nanti diajak ya, karena panitia masih menunggu ya, sampai jam 10 besok ya, bertutur kitab suci. Ini kok banyak anak-anaknya ndak mau ikut. Bahannya itu hanya 10 menit, cerita tentang kitab suci. Misalnya cerita tentang Daud ini, lalu diekspresikan, bergerak seperti orang bercerita, waktunya 10 menit. Ya kan? Kurang, dia harus pas. Ya enggak apa-apa, tampil dulu. Karena nanti kita mengikuti ya 14 audisi nih. Jangan sampai enggak terisi nih. Ya. Kalau enggak terisi sayang. Kesempatannya kapan lagi? 2 tahun lagi, 2025. Ya kan? Yang anak sudah jadi remaja. Yang remaja bisa jadi OMK. Yang OMK bisa jadi dewasa. Nah, begitu. Umur itu bertambah terus ya. Nah, yang bertutur kitab suci ayo. Jadi, mungkin saya agak panjang lebar ini dari Bapak Ibu yang menjadi peserta atau pendamping bisa mensosialisasikan lagi. Ya. Bahwa lembaga pembinaan dan pengembangan Pesparani Katolik LP3K Kota Pontianak ini nanti pada tahun 2014 itu sudah ada pengurus di tingkat kecamatan. Mengapa kita belum membentuk di tingkat kecamatan tetapi sudah ada pengurus-pengurus caretaker-nya? Ya. Karena apa? Karena Covid itu yang pertama, ya kan? Kemudian kedua pendanaan. Ya, pendanaan ini kan bisa memang semuanya harusnya dari pemerintah. Tetapi dari pihak swasta juga harusnya mensupport kegiatan ini. Karena kegiatan ini adalah bagaimana kita mengembangkan ya dan menjadi inisiator musik gereja Katolik. Musik gereja Katolik kan Gregorian, maka ada Gregorian pria, ada Gregorian remaja. Ya. Dan juga Mazmur, ya kan? Tidak ada di gereja lain tuh. Hanya gereja Katolik ya ada Gregorian dan Mazmur. Ya. Jadi mari ya. Jangan takut. Ya. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Saya tidak kecewa pesertanya seperti ini. Panitia sudah maksimal bekerjanya. Kami dari pengurus juga memberikan apresiasi. Siang malam pontang-panting. Bagi panitia yang memang masih cuek-cuek, ya ayolah sosialisasikan ini. Bagi para pengurus LP3K yang mungkin tertidur, ya kan? Pengurus LP3K ini ada 65 orang. Sudah kami bagi 8 paroki. Ada yang merasa tidak pengurus. Nah, ini sayang, ya. Jadi mari ya kita mengembangkan ini dan juga nanti kalau sudah terbentuk tim-timnya ini itu latihan terus. Walaupun nanti ya mohon maaf kita mau audisi lolos. Nggak lolos pun terus latihan. Karena masih ada Pesparani selanjutnya. Baik di tingkat kota. Sebenarnya di tingkat kecamatan, karena kita di kota ini per paroki. Kalau di Sanggau, itu bisa jadi satu kecamatan itu bisa sampai 3-4 paroki kan? Kalau di Sanggau. Kalau di kita tuh satu kecamatan, satu paroki. Ya ada yang 2, ya silakan. Nanti naik lagi ke tingkat kota. Ada 6 kecamatan. Naik lagi ke tingkat provinsi. Ada 14 kabupaten dan kota, ya. Naik lagi ke tingkat nasional, berapa? 38 provinsi. 38 ya provinsi sekarang. Memang yang akan ikut nih katanya yang sudah pasti 36. Nah, jadi untuk lomba ini ya, mari besok ya, kegiatannya dirubah tempatnya di Paroki Tanjung Hulu di aula ya. Jadi ya, kalau mau misa dulu di Tanjung Hulu silakan ya, ikut. Nanti jam 10 pembukaan lanjut dengan lomba. Nah, lombanya ya plus audisi. Nah, jadi nanti bagi yang memang ya, tetapi sekali lagi tidak bisa juga pemenang lomba ikut audisi karena nilainya kurang. Paham ya? Yang bisa ikut audisi itu nilainya harus emas 85 ke atas. Ya. Kalau di bawah 85
itu nanti akan diaudisi internal namanya, tertutup. Tapi yang udah menang lomba mantap gitu. Ya kan? Jadi nilainya harus range-nya di atas 85 ya. Kemarin ada yang satu udah lihat kan? Audisi tingkat keburaya kan? Nggak begitu nyanyinya, ya kan? Disuruh balik, ini sih bukan nyanyi Mazmur katanya, ngolok-ngolok nih katanya. Ini kan, mental harus kuat. Baik, sekali lagi kami mengucapkan ya terima kasih untuk paroki yang sudah menyiapkan ini. Yang kedua ya kata panitia sudah stop katanya kan, tapi kalau tidak disosialisasikan nanti tidak tahu pula, ya kan? Karena banyak yang tidak paham tentang Pesparani ini, ya. Dibilangnya Pesparani ini sesuatu yang makanan apa katanya, ya kan? Nah, banyak juga di sini tidak tahu, bahkan ada yang oknum pengurus tidak tahu, cuek-cuek bebek. Padahal inilah dia ajang kita untuk berprestasi dan berkarya. Ya, selamat technical meeting. Ya, untuk itu saya serahkan ke panitia. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, quid bene cantat bis orat. Baik, untuk selanjutnya penyampaian